memuji. Terima dan roda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Prayitno, sang mu'alaf, masih dalam pembahasan soal kristologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudaraku sekalian, saya doakan pada saudara-saudaraku yang saat ini masih dalam keadaan sakit, saya doakan mendapatkan kesembuhan. Dan pada saudara-saudaraku yang lain yang saat ini masih dijauhkan dari COVID, tetap berusaha untuk hidup sehat ya, selalu menjaga supaya kita tetap sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, pada kali ini saya ingin bercerita ini sebetulnya. Karena beberapa hari yang lalu saya melihat ada sebuah video, ada seorang ada seorang teman ya, ada seorang teman yang mengirimi saya lewat WA video-video orang-orang yang kepenuhan Roh Kudus. Yang biasanya kita dapati mereka itu berbicara bahasa-bahasa roh. Mereka mengakui bahwa mereka itu dipenuhi oleh kuasa-kuasa kepenuhan Roh Kudus. Saudaraku sekalian, di dalam Kristen, biasanya Kristen karismatik ya, pencarian bahasa roh, kepenuhan bahasa Roh Kudus itu sering diajarkan. Jadi saya kali ini bercerita, saya ini cerita masa lalu saya, pengalaman saya dulu waktu saya masih di Kristen ya. Karena saya mendapatkan video itu dikirim ke WA saya, akhirnya saya bercerita ke teman saya itu. Daripada saya cerita lama, akhirnya saya buatkan videonya aja lah, nanti saya suruh lihat videonya di YouTube ini aja. Karena intinya dia tanya, apa ini, kenapa orang-orang ini seperti ini gitu. Jadi di situ ada adegan orang-orang yang bisa berbahasa roh, tetapi seperti orang kesurupan itu. Jadi seperti orang trans gitu, kesurupan, bisa jatuh-jatuh, ngeblak. Bahkan ada seorang pendeta yang mengibaskan sapu tangan atau kain jaket atau jasnya tiba-tiba bisa roboh semua seperti yang dilakukan oleh pendeta Benny Hill. Kemudian ada pendeta-pendeta yang lain yang bisa tumpang tangan kemudian bisa berbicara. Tapi itu sepertinya apa betul gitu loh. Pertanyaannya adalah apa betul mereka itu memang benar-benar dipenuhi Roh Kudus gitu. Atau roh yang lain nanti malah yang masuk. Saudaraku, waktu saya masih di Kristen dulu, karena saya aliran gereja saya itu Pantekosta ya, jadi pemenuhan Roh Kudus itu hal yang mutlak. Jadi jemaat penuh Roh Kudus itu mutlak, wajib, nanti dikasih sertifikat. Saya dulu pernah pencarian itu ya, waktu saya pendalaman Alkitab itu diajak ke sebuah gunung ya. Di atas gunung itu kita puasa sampai, ada yang macam-macam ya, ada yang 3 hari, ada yang sampai 7 hari, ada yang sampai 40 hari ya, tergantung gitu. Jadi kita melakukan pencarian khusus ini, ibadah khusus pencarian Roh Kudus. Jadi kita berombongan, biasanya di sana disediakan kamar-kamar juga untuk istirahat. Karena tempatnya juga sangat luas. Biasanya di Jawa Timur ini kita ketahui banyak kita temui bukit-bukit doa itu di Tretes dan sebagainya, di atas bukit, di atas gunung. Kenapa di atas gunung? Karena diceritakan para nabi-nabi dulu afdolnya itu kalau berdoa di atas gunung gitu.
Jadi Nabi Musa naik di atas gunung, kemudian Nabi Isa juga berdoa juga naik di atas gunung waktu dicobai iblis itu ya. Jadi ada kedekatan. Jadi kalau di atas gunung itu rasanya bisa mendekat pada Sang Khalik atau Allah, karena digambarkan bahwa Allah itu tinggalnya di langit. Itulah sebabnya waktu Yesus terangkat ke surga, orang-orang melihat ke langit. Meskipun ini jelas betul apa tidak ya, wallahu alam. Apakah terbang kayak Superman gitu di atas langit. Baik, saya lanjutkan lagi masalah pencarian roh ini. Jadi saat kita berada di acara itu, kita full ya. Jadi full itu pencarian Roh Kudus itu paginya itu puasa kita. Jadi jangan disangka orang Kristen tidak puasa, tetapi puasanya orang Kristen itu memang beda dengan orang Islam. Kalau orang Kristen ada lagi yang istilahnya puasa itu pantang. Jadi kalau Anda kesukaannya daging, puasanya hanya tidak boleh makan daging, makan lontong nggak apa-apa. Kemudian kalau puasa pagi boleh minum 1 gelas, ada yang boleh minum seteguk aja, kemudian puasa lagi sampai malam, puasa lagi, ada yang puasa sampai 24 jam hanya makan sedikit. Jadi macam-macam syariatnya, nggak jelas ikut siapa ya. Jadi mana buka mana puasa itu tergantung masing-masing gereja untuk melaksanakan itu. Yang jelas waktu itu saya di sana disuruh puasa. Kemudian siang, pagi, siang, ya mulai subuh itu kita sudah mulai bangun mengadakan kebaktian, perenungan, doa pagi, kemudian siangnya puasa, kemudian siang itu diwajibkan membaca Alkitab, kitab suci kami waktu itu ya. Kemudian malamnya mulai jam 7 malam itu mulai dia lakukan kebaktian pencarian Roh Kudusnya. Ini serunya di sini nanti. Jadi kita kebaktian itu harus benar-benar mencari itu. Itu diiringi musik yang sangat kalem pertama, kemudian tambah lama, tambah rancak. Bisa Anda buktikan di video ini ya. Jadi seperti itu ya. Videonya Anda bisa lihat seperti itu. Kemudian satu persatu orang mulai trans gitu. Trans apa kesurupan nggak jelas ya, jadi tipis bedanya. Bisa kesurupan, bisa trans. Itu orang yang kepenuhan itu, jadi bisa tidak sadar, teriak-teriak nggak karuan, kemudian dia bisa pingsan atau jatuh. Bayangkan itu di belakang itu banyak kursi itu, kalau jatuh kena kepala bisa gegar otak. Waktu itu saya berpikirnya seperti itu. Di sebelah saya sudah pada gelundung kepenuhan itu. Jadi depan belakang sudah jatuh menimpa saya. Tapi saya sampai terakhir, sampai amin, mata dibuka. Kan waktu itu mata tertutup semua, berdiri ya. Amin, mata dibuka, itu hanya saya yang berdiri, yang lain sudah gelimpangan tidur semua. Waktu bangun mereka harus cek di lengannya itu ada diikat pita itu. Jadi orang yang kepenuhan Roh Kudus itu diikat pita. Jadi dilihat, ada pitanya, lulus berarti. Yang tidak ada pitanya berarti tidak lulus. Diulangi besoknya lagi. Demikian seterusnya sampai 1 minggu di sana. Dan selama 1 minggu itu pun saya selalu berdiri sendiri. Yang lain sudah ambruk. Saya nggak jatuh-jatuh. Saya ingat betul itu di hari terakhir itu kepala saya sampai dipegang oleh Bapak Pendeta itu kayak didorong-dorong. Ini kok arek itu dua plek gak jatuh-jatuh. Gak penuh-penuh Roh Kudus. Akhirnya sampai pulang itu pun saya nggak dapat pita, nggak lulus. Ya, nah ini jadi baru belakangan baru saya waktu udah keluar dari Kristen ya, kemudian saya ingin mempelajari lebih dalam apa sih sebetulnya yang dicari waktu itu. Apakah betul pencarian Roh Kudus itu semacam itu gitu? Yang seperti Anda lihat di video ini, apakah seperti ini pencarian Roh Kudus itu? Orang teriak-teriak, tertawa-tawa dan sebagainya, bahkan ada yang kerasukan. Ada yang kerasukan loh. Teman saya dulu sampai kerasukan tuh susah disembuhkan itu, sampai dibawa ke rumah sakit paginya karena pagi dia masih teriak-teriak nggak bisa sembuh. Kemasukan roh jahat. Nah, ini lagi adalah yang menarik. Jadi di tengah-tengah kita kerasukan itu, waktu kita berbahasa roh itu yang simalakama beberapa pendeta bahkan menghina itu, ada yang mengatakan sandal lawas
padahal sesama pendeta. Nah ini ya anehnya di sini. Jadi sesama Kristen itu ternyata tidak sama pendapatnya soal kepenuhan Roh Kudus ini. Jadi kalau kita berbicara masalah kepenuhan Roh Kudus antara orang karismatik itu masing-masing denom itu berbeda-beda. Jadi satu ada yang istilahnya ini teologinya itu mengutamakan kepenuhan Roh Kudus. Ada lagi teologi yang mengutamakan kemakmuran, ada lagi teologi mengutamakan pendalaman kitab suci dan sebagainya. Tetapi yang jelas pandangan soal kepenuhan Roh Kudus ini beda-beda karena tidak semua gereja melakukan hal yang saya ceritakan tadi. Bahkan ada beberapa gereja sampai hari ini tidak tahu bagaimana caranya untuk pencarian Roh Kudus. Biasanya kalau saya tanya kepada orang-orang dari kelompok lain ini, mereka mengatakan setelah saya masuk Kristen ya otomatis saya mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Ini penting ya, soalnya apa? Karena di dalam doktrin Kristen itu Yesus setelah mau meninggalkan murid-muridnya itu kan berpesan bahwa nanti di akhir setelah saya nggak ada itu akan saya turunkan. Dan di dalam Alkitab mereka disebut adalah bahwa nanti yang saya turunkan itu adalah penolong yang lain. Nah ini yang aneh ya, yang menarik di sini di dalam Yohanes pasal 14 Anda bisa baca di dalam ayat 16 sampai 17. Di situ Yesus mengatakan bahwa nanti sebelum aku meninggalkan kalian atau setelah aku meninggalkan kalian, saya akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Dia akan memberikan penolong yang lain yang akan menyertai kalian, yang memberitakan kebenaran dan sebagainya. Penolong yang lain, Yesus menyebutkan seseorang. Tetapi orang-orang Kristen sampai hari ini itu mengatakan bahwa penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Ingat saudara-saudaraku, Roh Kudus itu sebelum Yesus meninggal itu sudah turun. Di Perjanjian Lama banyak orang yang dipenuhi Roh Kudus. Bahkan Rasul Yohanes Pembaptis itu sudah penuh Roh Kudus saat di kandungan. Berarti ngapain lagi kalau waktu itu Roh Kudus sudah ada? Yesus mengatakan setelah kepergianku nanti akan aku turunkan Roh Kudus. Kan percuma, Roh Kudus sudah ada kok. Berarti siapa penolong yang lain ini? Di dalam penafsiran yang lain, terutama saya yang percaya itu bahwa itu sebetulnya nubuatan Yesus untuk datangnya seorang nabi di akhir zaman. Siapa itu? Yaitu Nabi Muhammad. Karena di situ disebut seseorang. Karena Roh Kudus itu bukan seseorang, dia tidak bisa dilihat. Bagaimana cara melihat Roh Kudus? Kalau di dalam Alkitab disebutkan bahwa Roh Kudus itu akan menyampaikan kebenaran, menyampaikan hukum-hukum dan sebagainya. Bagaimana? Kapan? Coba tanya orang-orang Kristen sekarang, apakah pernah dibimbing Roh Kudus mencari kebenaran? Kebenaran model seperti apa? Kalau nubuatan itu ditujukan pada seseorang itu benar. Karena Nabi Muhammad akhirnya memberitakan kebenaran, memberitakan hukum-hukum Allah. Jadi bukan soal gaib yang tidak bisa dilihat. Dan ini yang dipakai senjata orang Kristen bahwa setelah Yesus tidak ada, mereka harus mendapatkan kepenuhan Roh Kudus ini. Dan ini ditangkap oleh kelompok gereja-gereja karismatik yang menetapkan bahwa mereka wajib untuk mendapatkan sebuah kepenuhan Roh Kudus. Akhirnya dari kelompok saya waktu itu melakukan ibadah pencarian Roh Kudus. Seperti Anda bisa lihat di video ini, orang yang bisa teriak-teriak seperti itu, orang-orang yang bisa geblang-geblak, orang yang bisa berbicara bahasa roh, si malakama itu dianggap itu orang yang penuh Roh Kudus. Karena nanti di tengah-tengah acara itu seorang pendeta akan keliling ya, mendatangi satu-satu orang yang tidak sadar tadi, yang berbicaranya seperti trans tadi. Dilihat ini orang kepenuhan Roh Kudus atau kepenuhan dari roh-roh yang lain atau roh-roh jahat. Mereka dinamakan mempunyai talenta bisa menerjemahkan bahasa roh. Saya coba bertanya pada saudara-saudaraku pendeta-pendeta yang saat ini mempunyai talenta membaca bahasa roh. Waktu Anda kuliah dulu, waktu Anda belajar Alkitab, coba tunjukkan pada saya kamusnya seperti apa.
Kok bisa Anda mengatakan simalakama itu, oh ini artinya, oh ini artinya, oh ini artinya, oh ini yang masuk Roh Kudus, oh ini yang masuk bukan Roh Kudus. Dilihat dari mana? Wong Anda nggak tahu artinya. Kalau Anda mengatakan tahu artinya, coba tunjukkan pada saya, kamusnya apa, di mana? Atau hanya feeling saja, wah ini kira-kira masuk atau enggak, ini kira-kira yang masuk Roh Kudus, kira-kira masuk. Dan Anda pun kira-kira menerjemahkan lagi. Kalau hanya kira-kira, bukankah itu sebuah kebohongan? Kalau ini kebohongan dan itu disampaikan pada jemaat Anda, kebohongan dan dibangun. Dan jemaat Anda merasa dirinya mendapatkan sebuah kepenuhan Roh Kudus. Hidup dalam penuh Roh Kudus. Padahal, ya saya tadi seperti katakan tadi, masih belum jelas. Dan itu pun satu gereja dengan gereja yang lain, meskipun pengajarannya sama, meskipun dari sumber kitab yang sama, sampai hari ini pun tidak sama mengartikan kepenuhan Roh Kudus itu seperti apa. Pernah saya bertanya berkali pada seseorang yang anti dengan seperti ini. Mereka mengatakan bahwa tidak seperti itu kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus tidak berkata-kata yang tidak kita mengerti. Tidak simalakama, hanya pendeta tertentu yang tahu artinya, sementara orang lain tidak mengerti. Ini pun ditangkap oleh Rasul Paulus waktu itu ya, karena Rasul Paulus juga sebetulnya nggak seberapa senang dengan bahasa-bahasa roh ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Rasul Paulus tidak pernah bisa berbahasa roh. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 22 itu ada sebetulnya itu adalah sebuah isyarat ya. Rasul Paulus itu tidak seberapa senang dengan bahasa roh. Beliau mengatakan bahasa roh itu bukan untuk orang beriman, dia bilang, tapi untuk orang yang tidak beriman. Bayangkan. Jadi Anda yang sudah berbahasa roh itu Anda bukan orang beriman. Ini Rasul Paulus yang mengatakan loh ya, di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 22. Rasul Paulus mengutamakan pada karunia bernubuat. Bernubuat itu bisa meramalkan masa depan. Jadi bisa berkata-kata, bernubuat, jadi bisa langsung berbicara dengan orang lain. Paulus mengatakan bahwa orang yang bernubuat itu bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang-orang yang beriman. Jadi sudah mulai beda pendapat lagi ini. Rasul Paulus tidak senang dengan orang yang berbahasa roh. Dia bilang orang yang ngomong-ngomong gak jelas, yang tidak diketahui itu bukan untuk berdakwah, karena orang tidak mengerti artinya gitu loh. Dan Rasul Paulus mengatakan orang yang bahasa roh itu, yang bisa berbahasa roh itu bukan orang beriman, dia bilang. Pasti orang Kristen bakal pusing lagi. Jadi beda-beda pendapat semacam ini itu sudah awal dulu, sudah muncul, bukan di zaman-zaman ini saja. Di zamannya Rasul Paulus ini sudah ada perbedaan pendapat soal ini antara Rasul Paulus dengan para murid-murid Yesus waktu itu, karena Paulus ini bukan murid Yesus secara langsung ya. Rasul Paulus tidak pernah melihat Yesus secara langsung, karena Rasul Paulus bukan muridnya, tetapi Rasul Paulus ini bertobat setelah Yesus tidak ada. Dan seringkali Paulus ini berseberangan dengan murid-muridnya, terutama dengan Yakobus. Nanti Anda bisa baca di kitab suci Anda. Apalagi menyangkut masalah kepenuhan Roh Kudus ini, karena di dalam kisah para rasul, orang yang penuh roh itu bukan bahasa-bahasa yang tidak bisa dimengerti. Orang yang penuh roh di dalam kisah para rasul, Anda bisa baca di kisahnya, yaitu masalah turunnya Pantekosta itu ya. Oh iya, tadi Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam ayat 22, pas 1 Korintus 14 ayat 22, orang yang penuh Roh Kudus itu, orang yang bisa berbahasa roh itu bukan orang beriman. Bahkan di dalam ayat 23-nya lebih keras lagi, Rasul Paulus mengatakan, kamu bisa dianggap gila, dia bilang. Ayat 23 itu, 1 Korintus 14 ayat 23. Paulus mengatakan Anda bisa dicap gila gitu. Karena orang lain nggak ngerti bahasamu gitu. Simalakama itu apa gitu. Ini bahasa roh ya. Dan ini banyak diikuti oleh orang-orang karismatik, terutama dari kelompok saya dulu itu seperti itu. Karena apa? Karena di dalam kisahnya waktu hari Pentakosta itu
waktu Roh Kudus dilukiskan seperti nyala api yang berjatuhan di atas kepala-kepala mereka. Nggak tahu itu nyala apinya seperti apa, seperti lilin atau apa ini. Itu dikatakan mereka itu bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Jadi bukan bahasa yang tidak dimengerti. Jadi bahasa ini dimengerti bahkan oleh beberapa orang dari negara-negara lain. Anda bisa baca kisahnya di dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai 12. Di sana dikatakan tiba-tiba murid-muridnya itu berbicara dalam berbagai bahasa mereka, dari bahasa Persia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, kemudian Kepodonia, kemudian bahasa Pontus, Asia, Frigia, Pamfila, Mesir, kemudian bahasa Kirene, bahasa Roma, bahasa Kreta, bahkan bahasa Arab. Di sana disebutkan tiba-tiba mereka bisa berbahasa Arab. Jadi siapa yang menonton di situ yang orang Arab bisa mengerti bahasa Arab, tiba-tiba muridnya ini berbahasa Arab, ya seperti sekarang tiba-tiba mereka bisa berbahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman dan sebagainya. Itu tanda-tanda loh ya. Tanda-tanda. Belum lagi nanti ada tanda-tanda, inilah tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, bahwa mereka bisa kebal tidak mati dimakan ular, atau kebal terhadap bisa ular, kemudian kebal terhadap minum racun dan sebagainya. Meskipun sampai hari ini kalau dites, katakan pendeta siapa sih yang mau dites, siapa yang bisa minum racun, siapa yang mau digigit kobra tidak mati dan sebagainya, itu sampai hari ini pun mereka masih kesulitan mencari orangnya. Kalau pendeta saja kesulitan seperti itu, apalagi jemaatnya gitu. Apakah jemaat-jemaat ini selama ini tidak penuh Roh Kudus? Bagaimana dengan orang-orang yang katanya sudah penuh Roh Kudus tadi, apakah berani dites? Katanya inilah tanda-tanda orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Minum racun tidak mati, digigit kalajengking, digigit ular tidak apa-apa. Siapa yang berani coba? Ataukah ini seperti yang saya katakan tadi, nggak jelas. Apakah ini mereka benar-benar menerima kepenuhan, ataukah yang masuk ini malah roh-roh dari roh-roh yang lain? Serba nggak jelas, serba kabur kan? Itulah sebabnya paham doktrin dari kepenuhan Roh Kudus ini antara satu gereja dengan gereja yang lain tidak sama. Ada yang menerima, ada yang tidak. Bahkan Katolik pun sampai hari ini, kalau ada orang Katolik coba tanya, bagaimana caranya Anda penuh Roh Kudus? Apakah seperti orang Kristen-Kristen karismatik dengan cara kepenuhan Roh Kudus bisa berbahasa roh, atau bagaimana? Akhirnya kadang-kadang mereka mengatakan, pokoknya masuk Kristen itu tiba-tiba masuk dapat Roh Kudus. Setelah dibaptis mereka penuh Roh Kudus. Apakah seperti itu? Karena ternyata orang dibaptis pun ternyata banyak yang ada yang kesurupan. Orang dibaptis, katanya dibaptis dengan roh dan air, itu ternyata malah kemasukan roh yang jahat, kemasukan roh yang lain. Ada videonya, Anda bisa lihat ini. Orang ini dibaptis, ternyata malah kemasukan roh jahat. Bukan Roh Kudus, bukan roh Tuhan. Bagaimana sebetulnya yang ini, masalah ini masih ruwet kan? Itulah sebabnya saya memilih Islam, memilih agama yang jelas, ajaran yang jelas. Saya dulu di Kristen, untuk memecahkan masalah ini saya butuh dialog hampir 1 tahun dengan orang Islam, yang kebetulan saya ajak dialog waktu itu. Kemudian saya akhirnya belajar Al-Quran, membaca hadis dan sebagainya. Akhirnya saya sadar dan saya menjadi mu'alaf. Karena menemukan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam doktrin-doktrin yang saya pelajari. Saya tidak belajar remeh-temeh, saya waktu itu pendalaman Alkitab, benar-benar mendalami. Saya hampir menguasai bahkan. Ternyata setelah saya perdalam, semakin banyak ajaran-ajaran yang malah membingungkan gitu loh. Para saudara-saudaraku sekalian yang saat ini masih merindukan mencari kebenaran dan sebagainya, coba lunakkan hati Anda, jangan keraskan kepala, jangan ego, jangan termakan isu bahwa Islam itu agama teroris. Saat ini sangat gencar sekali orang mendiskreditkan Islam.
Bahkan banyak orang yang tidak suka dengan Islam dengan tuduhan Islam itu teroris, Islam suka membuat bencana, Islam itu intoleransi seperti yang digembar-gemborkan Paul Zhang di Jerman sana. Meskipun Paul Zhang itu dulu pernah juga di gereja Pantai Kosta di tempat saya dulu. Sekarang gembar-gembor seperti itu menjelek-jelekan Islam di negeri orang. Dan banyak sekali orang Islam akhirnya termakan fitnah-fitnah ini. Jadi hati-hati ya. Untuk saudara-saudaraku yang sudah Islam, tetap pertahankan iman Anda, jaga saudara-saudara, tetangga kanan kiri, kerabat Anda dari pemurtadan. Jangan sampai Anda ada ya saudara-saudara Anda dimurtadkan, baik itu dari ekonomi, kesehatan, jodoh dan sebagainya. Hati-hati. Mending kita tetap bertahan pada Islam, bagaimanapun Islam agama yang hak. Anda masuk Kristen, saya katakan berkali-kali seperti masuk hutan belantara. Akan semakin banyak Anda temui doktrin yang bermacam-macam, padahal dengan kitab yang satu, soal Roh Kudus, soal Tuhan Yesus, soal Allah Bapa, Trinitas, soal Unitarian, soal ajaran Tauhid Yesus. Yesus ajarannya Tauhid, menyuruh pada orang menyembah pada Allah Bapa saja. Hai orang Israel, sembahlah Tuhan, Tuhan itu Esa. Sema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad, itu ajaran Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad di dalam surat Al-Ikhlasnya sama, menyeru menyembah pada Tuhan yang satu. Jadi Anda yang saat ini sudah menjadi Islam, jangan berbelok menjadikan Tuhan yang lain, bahkan Anda memilih agama Kristen, itu sangat-sangat bodoh saya bilang ya. Jadi kalau Anda sudah menemukan kebenaran kemudian Anda berbelok hanya karena fitnah-fitnah yang mereka iringkan, karena mereka sering menfitnah Nabi Muhammad karena beristri banyak, kemudian menfitnah Islam karena seperti ajaran teroris, membunuh dan sebagainya. Pelajari lagi ya, sebetulnya itu adalah fitnah-fitnah. Soal Nabi Muhammad kawin lebih dari satu, itu pun di dalam Alkitab diperbolehkan. Kalau ada satu ayat saja yang menyatakan bahwa menikah lebih dari satu itu berdosa, coba tunjukkan pada saya, ada enggak? Kalau menikah lebih dari satu itu berdosa dan Allah murka, katakan tidak ada ayatnya. Yang ada itu berzina. Kalau istri 2, 3 selama dinikahi secara sah itu boleh. Jadi jangan sampai Anda tertipu dengan fitnah-fitnah murahan semacam ini ya. Jadi pertahankan iman Anda. Karena apa? Karena Islam ini adalah agama yang hak. Tidak ada agama selain Islam yang mengajarkan kebenaran. Dulu muncul Yahudi, diperbolehkan oleh Allah, itu mengajarkan tauhid, dibawa oleh Nabi Musa. Kemudian muncul ajaran Nabi Isa, Nasrani, benar-benar menyembah pada Allah. Isa atau Yesus tidak pernah menyuruh murid-muridnya menyembah pada dirinya sendiri. Kalau Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, orang pertama yang disuruh menyembah adalah ibunya, saudaranya Yakobus, dan juga murid-muridnya. Tetapi ajaran ini tidak pernah diajarkan Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan pada murid-muridnya untuk menyembah pada dirinya. Di dalam 4 kitab suci itu pun tidak ada satu ayat pun yang menyuruh memperbolehkan Yesus disembah. Jadi untuk para penginjil, Anda yang selalu koar-koar di sana bahwa ada Tuhan, ada Allah selain Tuhan, ada Yesus yang Anda jadikan sebagai Tuhan, tolong sadarlah. Bahkan saya menyeru pada saudara-saudaraku yang saat ini masih Kristen, belajar Islam, membaca Al-Quran, terjemahan, renungkan ya, bandingkan, dan menjadi mu'alaf. Menjadi mu'alaf tidak pernah meninggalkan Yesus. Menjadi mu'alaf tetap memuliakan Yesus. Mari bergabung dengan kami, tobat menjadi mu'alaf. Itu seruan saya akan menyeru ini terus ya, karena ini tugas saya. Saya bukan ustadz, tetapi saya hanya berdakwah sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Saya mengajarkan apa yang saya ketahui, supaya Anda bisa membentengi diri Anda dan keluarga dari gangguan-gangguan para penginjil dan para penfitnah Islam ini. Demikian dari saya, saudara-saudaraku, mohon maaf jika ada salah kata, dan pada saudara-saudaraku Kristen yang tersinggung dengan ucapan saya juga mohon maaf. Tidak ada niatan sedikit pun untuk menjelek-jelekan agama saya yang dulu. Niatan saya adalah untuk meluruskan, memberikan pilihannya,
supaya Anda mendapatkan pilihan lain. Jangan terkungkung dalam tempurung, keluarlah dari tempurung itu, mencari ajaran yang lain yang hak, yang benar-benar diterima oleh akal dan juga Anda temui di dalam kitab suci Anda. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.